Nah, ini yang kedua ya, yang tadi juga sempat saya singgung, yang ini menjadi topik bahasan utama khususnya ya pada periode malam hari ini, yaitu tanah Moria dan pengorbanan Ishak. Kita baca dulu ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini kemungkinan, dan terus kalau kita baca, tanah Moria ini perjalanannya 3 hari dari Beersheba. Kayaknya tempat terakhir Abraham kan di Beersheba. Maka dari Beersheba ke tanah Moria, ke Gunung Moria yang dimaksud oleh Tuhan itu perjalanannya 3 hari. Maka dari itu, gunung tersebut tidak diberikan lokasi geografis yang tepat di sini. Nah, jadi lokasi geografisnya kurang jelas. Dari Beersheba cuma tiga hari. Nah, tapi di 2 Tawarik 3 ayat 1 mengidentifikasi Moria sebagai Gunung Yerusalem. Tempat Salomo membangun bait suci. Itu Moria. Dengan demikian Abraham adalah orang pertama yang beribadah di sana. Maka di ayat kelima Abraham pakai kata apa? Kami akan sembahyang. Sembah yang maha kuasa. Gitu ya. Kami akan sembahyang ke sana. Jadi Abraham yang pertama kali beribadah di Gunung Moria. Ya, ini 2 Tawarik 3:1 ya. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. Ya, jadi ternyata awalnya dari sini. Gitu ya. Gunung Moria inilah tempat bait Allah. Gitu ya. Ini bait Allah yang kedua. Ini replika apa pembangunan ulang, jadi dalam miniatur, tapi berdasarkan catatan sejarah oleh Flavius Josephus, ya oleh Flavius Josephus. Itu sejarawan Flavius Josephus, ya. Ini kira-kira bentuk detailnya begini. Ini bait Allah zaman Yesus, bait Allah Herodes, bait Allah yang kedua, yang dibangun oleh Zerubabel dalam kitab Ezra, lalu ditahirkan oleh Makabe dalam kitab Makabe dan direnovasi oleh Herodes Agung. Gitu ya. Nah, inilah bentuknya. Ini hasil bait Allah setelah renovasi oleh Herodes Agung. Nah, ini kira-kira begini. Nah, tapi sekarang di manakah bait Allah ini? Sudah tidak ada. Sejak tahun 70 Masehi, bangsa Romawi menghancurkan bait Allah ini sesuai dengan nubuatan Yesus. Bahwa tidak ada satu batu pun yang berdiri di antara bait Allah ini. Sesuai dengan nubuatan Yesus terhadap bait Allah. Dan sekarang lokasi ini jadi apa? Jadi masjid. Masjid Dome of Rock. Gitu ya. Jadi masjid Dome of Rock. Gitu ya. Kubah batu. Masjid kubah batu. Jadi masjid sekarang tempat ini. Karena penaklukan bangsa Ottoman terhadap Yerusalem ya. Di abad pertengahan. Ini dijadikan masjid. Dan ternyata sekalipun dijadikan masjid, berdasarkan tradisi, tempat yang menjadi persembahan, tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak itu masih dilestarikan sampai sekarang. Nah, ini dalamnya Dome of Rock. Jadi ada satu tempat yang memang nggak diutak-atik sama orang Islam. Dan berdasarkan tradisi, inilah tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Itu di sini. Tepat di di gunung di batu ini, tepat di batu ini. Maka tempat ini tidak diapa-apakan, bahkan oleh orang Islam sekalipun. Masih dilestarikan sampai sekarang. Nah, tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu. Ya, kita baca.
Ayat ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ini hal yang menarik. Ya kan? Gunung Moria di bagian di mana Bait Suci dibangun kembali dan di bagian lain disebut Kalvari. Jadi Gunung Moria ini ternyata disebut juga Kalvari. Maksud di bagian lain ini saya juga kurang jelas ya maksudnya apa ya. Tapi singkat cerita dia juga disebut Kalvari. Tempat di mana juru selamat kita disalibkan. Dan seperti Ishak memikul salibnya, demikianlah juga Yesus memikul salibnya. Seperti Ishak memikul kayu bakaran. Begitu jugalah Yesus memikul salibnya. Ya kan? Maka para bapak gereja melihat Ishak membawa kayu itu sebagai sosok Kristus memikul salib. Karena kita tahu Ishak diikat dan diletakkan di atas kayu bakaran. Sama seperti Yesus yang diletakkan di atas kayu salib. Ini sama. Jadi, coba ya, kita lanjut dulu sebelum saya kasih kesimpulan. Ayat ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu. Diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Gitu ya. Ini sama seperti Yesus yang diletakkan di atas kayu salib. Yang dipanggulnya, yang dipikulnya. Gitu ya. Dan pertanyaannya tadi, kenapa kok Ishak ini diceritakan nggak berontak? Pertama karena itu berjalan bersama-sama. Ya kan? Selain mereka memang jalan bareng seperti ini, tapi itu juga ditafsirkan sebagai sepakat tentang apa yang dilakukan oleh bapaknya, oleh Abraham. Nah, yang kedua apa? Ini bentuk kesediaan Ishak untuk mati. Maka Ishak nggak berontak. Bayangkan Ishak umur 25 atau 37 tahun melawan Abraham yang sudah 137 tahun. Dalam tanda kutip hampir pasti kalah Abraham. Tapi kenapa Ishak nggak melawan? Ini bentuk kesediaan Ishak untuk mati. Seperti Yesus yang bersedia untuk mati. Yesus yang mati di atas kayu salib atas kehendaknya sendiri. Seperti dalam banyak hal lain, dia adalah sosok Yesus Kristus yang mulia yang dipersembahkan karena itu adalah kehendaknya. Ini oleh Heduk dan tertulis juga dalam surat Barnabas yang ditulis tahun 70 sampai 132 Masehi ya. Surat Barnabas ini. Ini bukan Injil Barnabas. Kalau Injil Barnabas itu Injil palsu itu. Injil ditulis abad pertengahan. Tapi ini surat Barnabas yang ditulis oleh Barnabas sendiri. Barnabas dalam Kisah Para Rasul. Itu menulis surat Barnabas ini. Nah, itu sudah mengatakan itu. Bahwa ini bentuk kerelaan Ishak ini itu seperti bentuk kerelaan Yesus. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, tadi juga dibahas juga oleh Kopiter ya. Yahweh Yireh. Abraham named that place Yahweh Yireh. Hence people today say one the mountain the Lord will provide. Jadi Yahweh Yireh. Nah, maksud Yahweh Yireh ini apa sih? Pertama jelas, artinya adalah Tuhan menyediakan. Gitu ya. Tetapi ternyata di arti lain itu Tuhan akan melihat. Jadi Yahweh Yireh ini punya dua arti ternyata. Tuhan akan menyediakan dan Tuhan akan melihat. Gitu ya. Coba kita baca lebih lanjut tafsiran. Nah, maksud Tuhan akan melihat itu maksudnya apa? Tuhan yang akan muncul. Atau Tuhan yang akan memperlihatkan dirinya. Bentuk ini Yahweh Yireh juga berarti dia atau Yahweh akan muncul. Atau akan memperlihatkan dirinya. Gitu ya.
Jadi di Gunung Moria ini Tuhan tuh memperlihatkan dirinya. Bukan hanya sekedar Tuhan menyediakan, tapi Tuhan memperlihatkan dirinya. Nah, maka dari itu Menokius mengatakan begini, beberapa menerjemahkan Tuhan akan terlihat yang digenapi ketika Kristus disalibkan. Ini menarik sekali. Jadi banyak detail dari Perikop malam hari ini itu sangat bersesuaian dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Maka dari itu kita dapat data apa aja? Pertama, kata Moria, yang kemungkinan juga disebut sebagai Kalvari. Seperti Ishak memikul kayu pengorbanan, begitu juga Yesus memikul salibnya. Lalu kedua apa? Seperti Ishak tuh bersedia untuk mati, begitu juga Yesus yang bersedia untuk mati. Mati di atas kayu salib karena kehendaknya sendiri. Dan seperti Yahweh Yireh yang dikatakan Abraham di Gunung Moria, yaitu Tuhan yang menyediakan, atau dengan kata lain, Tuhan akan terlihat di Gunung Moria. Begitu jugalah Kristus yang akan terlihat di Kalvari, yang digenapi ketika Kristus disalibkan. Maka dari semua ini nampak jelaslah. Seperti Bapak Abraham yang mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak di Moria, demikianlah Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di Golgota atau di Kalvari. Wah, ini luar biasa. Nah, pada kesempatan ini saya, sekalipun ini bukan Jumat Agung gitu ya, tapi saya mau ajak teman-teman Bapak Ibu untuk masuk lebih dalam ke peristiwa ini. Kita coba lihat ini, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 8:32. Ia, Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Kenapa Allah Bapa tidak menyayangkan anak sendiri? Karena begitu besar kasihnya akan dunia, akan kita. Gitu ya. Dan ini bukan dari sisi Allah Bapa saja yang menyerahkan putranya kepada kita. Kita lihat dari sisi Yesus. Filipi 2:5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi jelas dari sisi Allah Bapa, Bapa tidak segan-segan, tidak menyayangkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk dikorbankan bagi kita. Dan dari sisi Yesus, Yesus sendiri dengan kehendaknya sendiri, dia merendahkan diri serendah-rendahnya untuk mau jadi manusia. Bahkan mati dengan sangat mengenaskan di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Maka dari itu ada satu perenungan yang saya mau kita renungkan bersama. Kalau Allah Bapa tidak menyayangkan putranya, dan Yesus yang rela mengorbankan nyawanya
demi kita? Masihkah kita menyayangkan, mempersembahkan yang terbaik bagi Dia? Sekali lagi, masihkah kita menyayangkan, mempersembahkan yang terbaik bagi Dia? Saya mau ajak saudara-saudara sekalian untuk melihat video ini. Video pendek berdurasi 4-5 menit yang membawa kita kembali ke peristiwa penyaliban Yesus.
bagaimana Yesus mengorbankan hidupnya bagi teman-teman, bagi saya, bagi Bapak Ibu. Kembali lagi pertanyaan hal yang sama. Kalau Bapak sendiri tidak segan-segan memberikan anak yang tunggal pada kita, bahkan Yesus sendiri tidak segan-segan untuk merendahkan hati dan mengorbankan diri di atas kayu salib, masihkah kita segan-segan untuk tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Dia? Mari kita lanjut.